Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar Bapak Ibu? Ada dua jawaban tadi yang saya dengar. Saya bukan ahli Taurat bertanya pada Anda ya, tapi seperti Taurat tanya pada Yesus. Saya tanya kabar Anda. Apa kabar? Baik ya. Sombong. Baikmu apa? Baiknya Bapak Ibu apa? Jangan sombong-sombong dong. Tunjuk jari, maju sini. Bersaksi, baiknya apa? Sekali lagi ya. Halo, apa kabar? Loh, kok kacau kenapa? Tadi baik luar biasa. Baik atau luar biasa sih? Kalau luar biasa itu tambah sombong kamu nih. Apa luar biasa nih, maju sini? Supaya bersaksi, supaya saya gak umili kan. Baikmu apa Bapak Ibu? Apakah Anda sedang mengatakan tentang kesombongan hidupmu? Yang berani jawab bantah saya dua argumen, tunjuk jari. Tidak apa-apa, saya kalah gak masalah kok saya. Tapi saya mau tahu baikmu itu apa. Jawab enggak? Bubar aja kita misalnya. Baik Bapak apa? Bapak jawab baik kan tadi? Bapak jawab baik kan? Nggak usah takut Pak, nanti di sana kita guyon aja Pak. Apa baiknya Bapak Ibu? Atau luar biasa deh, enggak apa-apa. Tunjuk jari 50.000. Yang pojok, ada yang mau jawab? Baikmu apa tadi? Jawab baik kan tadi atau tidur? Kor, ada yang menjawab? Baikmu apa? Oh tadi bilang luar biasa loh. Oh, apa luar biasamu? Puji Tuhan, aku bisa memberi aba-abaan gitu kan. Oh, ya. Bisa hadir di gereja kan gitu itu. Itu luar biasa. Bisa datang ke sini luar biasa. Oh gitu, baik. Satu ya, terserah kamu lah. Luar biasamu hanya segitu levelnya, enggak apa-apa lah. Yang lain? Ya. Sama, enggak usah jawab kalau sama. Apa Bapak Ibu? Maskernya buka sedikit. Jawabnya apa? Diberikan kesehatan yang baik. Wah luar biasa ya. Ini luar biasa ya. Kok Anda diberi kasih oleh siapa? Kesehatan baik oleh siapa? Anda bisa hadir di gereja dikasih oleh siapa? Kepada Tuhan Yesus. Loh, kalau gitu Tuhan Yesus tuh ngapain apa terhadapmu? Kenapa Tuhan Yesus memberikan kesehatanmu yang baik, kamu bisa hadir di gereja? Tuhan Yesus tuh sedang buat apa terhadap hidupmu? Kasih kamu. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada Anda dengan sehat, dengan bisa hadir di gereja adalah aku itu mengasihi kamu. Bisa bangun kesiangan sehingga nggak bisa didirikan kan? Karena mengasihi dibangunkan. Walaupun dia bangunkan anakmu tidak apa-apa kan? Diberikan kesehatan, diberikan pendamping, diberikan anak yang selalu mendukung kesehatanmu. Itu Tuhan yang bekerja lewat orang-orang di sekitarmu. Itulah Tuhan mengasihi kamu. Dan hari ini Bapak Ibu, Injil kita dengarkan tadi, yaitu tentang kasih. Yang kemudian dijelaskan, kasih itu jadi hukum. Jadi sebuah peraturan yang mengikat manusia tapi bukan menguasai manusia. Kasih yang menjadi hukum ini menjadi alat kita, menjadi pegangan kita untuk bertindak dan berbuat. Kalau perbuatan bertindak kita itu didasari oleh kasih itu, maka buahnya adalah pasti kasih. Kalau Tuhan memberikan kasih padamu dengan rahmat kesehatan, Anda hadir di gereja ini, maka Anda akan kemudian berbuah dengan suatu buah kasih pula. Anda akan sharing, aku dulu sakit, aku sekarang sehat karena Tuhan.
Anda sedang berbuat kesaksian dan itulah buahnya. Nah, dalam bacaan Injil tadi ada 2 hukum, peraturan yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah, dan yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah. Bagaimana mengasihi Tuhan Allah? Total 100% diri kita, hidup kita, jiwa, akal, budi semua kepada Tuhan. Itu yang utama. Kenapa kok itu menjadi utama? Kok tidak aku mengasihi sesamaku yang utama? Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu ngasih Anda. Maka Anda juga akan membalas kepada orang yang lebih dulu mengasihi Anda. Maka itu menjadi hukum utama dan pertama yang harus menjadi pegangan hidup kita. Dan karena kita mengalami kasih Tuhan, maka kita akan diminta untuk mengasihi Tuhan kembali. Itu hukum pertama. Hukum kedua, kalau aku mau mengasihi Tuhan, gimana caranya? Tuhan gak ada di depan saya, Tuhan gak pernah bisa saya ajak makan di emperan, saya gak pernah bisa mengajak untuk rekreasi. Gimana Romo? Apa yang kau lakukan kepada saudara-saudariku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Maka perintah hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka dengan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, mengingatkan kita bahwa untuk mengasihi Tuhan dapat Anda ungkapkan, Anda lakukan dengan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan ini repot. Kau bilang mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak pernah mengasihi sesamamu. Jadi itu adalah kasih yang tidak sempurna. Kalau Anda merasakan betul ingin mengasihi Tuhan, kasih dulu sesamamu. Dan Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan merasakan bahwa engkau sudah juga mengasihinya. Dan itu tidak mudah dalam hidup berkeluarga, dalam hidup lingkungan, wilayah atau bermasyarakat. Sehingga apa Bapak Ibu? Saya kemudian memperprediksikan, memperkirakan, menganalisa bahwa ternyata segala hukum, peraturan hidup manusia di mana saja berada, ternyata dasar utamanya adalah hukum itu harus dibuat karena ingin mengasihi. Selama peraturan itu, hukum itu dibuat dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk mengasihi, pasti hukum itu akan membuat derita banyak orang. Akan terjadi perang, akan terjadi perselisihan, akan jadi perebutan, akan terjadi keserakahan, dan semua banyak dosa ada di situ. Maka kita hari ini disadarkan sebagai permenungan selanjutnya 1 pekan ke depan, supaya kasih itu menjadi dasar kita bertindak dan berbuat. Saya nggak butuh Anda mengasihi yang spektakuler, enggak. Saya butuh Anda membuktikan mengasihi dalam hal kecil dulu. Karena dari yang kecil Anda akan tahu melakukan sesuatu yang besar. Dan berikutnya adalah dalam mengasihi ini janganlah hanya sekedar sebagai pengetahuan, sebagai hal yang seperti tertulis saja, tetapi jadikanlah habit, menjadikanlah sesuatu kebiasaan mengasihi. Kalau Anda biasa mengasihi, Anda akan dikasihi. Kenapa Anda merasa tidak dikasihi? Karena mungkin Anda tidak pernah mengasihi. Oh Romo, aku mengasihi Romo, aku memberikan uang ini, aku memberikan ini semua, aku melakukan pelayanan. Iya. Tapi Anda mengasihi itu hanya dalam perbuatan, tapi tidak pernah Anda simpan, muncul dari hatimu. Karena kasih itu ada di hati. Kasih itu ada tersimpan di hati kita. Dan itu akan muncul dalam perbuatan-perbuatan kita.
Kalau perbuatanmu itu tidak membuahkan kasih, jangan-jangan kasih itu tidak tersimpan di dalam hatimu, tetapi di dalam pikiranmu, supaya Anda dipuji, supaya Anda disanjung. Maka saat dia bilang, apa luar biasamu, apa baikmu, jangan sombong. Nah, dari sini Bapak Ibu kemudian kita bisa ambil sebuah statement begini. Dari bacaan pertama tadi, yang Mbak baca tadi, dia membaca kata terakhir tadi pelan-pelan. Apa tadi? Sebab aku ini pengasih. Saya tandaskan, mari kita bersama-sama dalam hidup ini selalu melakukan, menjalani hidup ini dari sumber kasih itu, yaitu sebab aku ini pengasih. Pengasih berarti ada artinya aku mau memberi kasih itu padamu. Maka kita tinggal mengambil kasih itu dari Tuhan untuk disimpan dalam hatiku. Dan untuk itu aku bisa berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Seperti dikutip dalam bacaan kedua. Apa bacaan kedua tadi? Kalimat paragraf terakhir. Menjadi saksi. Supaya Anda dikatakan, karena Yesus yang akan menyelamatkan. Dengan perbuatan kasih-Mu, Anda sadar tidak bahwa Anda juga sedang ingin menyelamatkan banyak orang. Anda diberi tugas juga setelah mendapatkan kasih itu dalam perbuatanmu seperti dalam bacaan kedua, untuk membawa misi penyelamatan kepada sesama kita. Dan itu pastilah harus melakukan perbuatan kasih. Dan bacaan Injil hari ini yang menjadi sumber utamanya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dalam hidup ini kita bersumberkan kasih kepada Tuhan. Dan kemudian kasih dari Tuhan ini kita bagikan sebagai kesaksian hidup kita untuk melakukan perbuatan baik dan kasih kepada sesama. Dan semoga Anda bersukacita bersama dengan sesama yang lainnya. Itulah puncak. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Semoga Tuhan memberkati kita.